Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada. Senang sekali tentunya pada kesempatan hari ini saya Alan Albana bisa membersamai Anda kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung, di mana pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat topik mengenai istilah statusmu dengan bermanfaat. Ya, baik di sosial media, kemudian juga di WhatsApp status biasanya. Kalau kita ngeluh, kita emosi, diluapkan di sana. Tapi ternyata ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan terkait apa yang kita tuliskan, apa yang kita sebarkan melalui sosial media kita, itu menjadi sebuah pertanggungjawaban yang bisa jadi ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan. Terkait hal itu kita akan membahasnya bersama narasumber kami yang alhamdulillah sudah hadir di studio. Ada Ustadzah Masnah Aliyah Agus SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh mikrofon didekatkan? Gitu. Sehat, Bu Ustadz? Alhamdulillah. Gimana? Sehat? Alhamdulillah segar sekali hari ini. Saya manggil A atau apa ya? Akang boleh. Jangan-jangan tuh manggil Bapak. Iya, ya. Karena masih sendiri ya. Belum Baik. jadi bapak. Belum jadi bapak-bapak. Sebentar lagi insya Allah. Baik, Bu Ustadz, ini terkait dengan istilah statusmu dengan yang bermanfaat. Kenapa nih Bu Ustadz? Boleh disampaikan silakan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Dan kita tidak lupa kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para tabi'innya. Sahabat-sahabat semuanya yang saya cintai, di sini saya akan membawakan tentang istilah statusmu dengan unggahan yang bermanfaat. Ya. Maksudnya apa? Istilah statusmu dengan unggahan yang bermanfaat. Mungkin ya yang namanya gadget atau HP itu tidak asing. Apalagi untuk anak-anak juga ya sudah istilahnya sudah mendunia ya yang disebut dengan unggahan-unggahan. Seperti apa unggahan-unggahan yang bermanfaat itu? Yaitu unggahan-unggahan yang akan memberikan motivasi atau memberikan inspirasi kepada umatnya yang membacanya. Karena apa? Kalau kita membuat status baik itu di medsos, di FB, di WA gitu ya, di IG, kita tidak boleh membuat unggahan-unggahan misalnya kita benci kepada seseorang atau misalnya kita ada bermasalah dengan keluarga, itu kita tidak boleh aib sendiri dibukakan di medsos. Tapi insya Allah bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim ya tidak akan membuat status atau membuat dirinya segala sesuatu dicurahkan di medsos. Karena apa? Yang namanya medsos itu dibaca oleh semua manusia, apalagi di FB. Dibaca oleh sedunia itu kalau di FB ya. Jadi kita tidak boleh membuat status yang akan merendahkan seseorang atau menjatuhkan seseorang. Insya Allah tentunya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang muslim tidak akan membuat status yang akan membuat orang-orang itu kecewa atau membuat orang-orang itu terlena. Nah, kita membuat status dengan unggahan yang bermanfaat itu apa saja? Misalnya, kita membuat status innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Kita jabarkan sabar itu seperti apa, ikhlas itu seperti apa, bersyukur itu seperti apa. Nah, kita kalau misalnya membuat status yang indah untuk dibaca, insya Allah orang-orang akan melihatnya, terinspirasi dan akan membuat kepada orang lain yang membacanya, oh sabar ini seperti ini, ikhlas ini seperti ini gitu ya.
Jadi kita harus membuat unggahan-unggahan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang kedua yaitu dunia hanyalah tempat persinggahan, sedangkan yang abadi ialah hidup setelah kematian. Nah, kita membuat unggahan, misalnya dunia hanyalah tempat persinggahan. Persinggahan itu seperti apa kan? Kalau di FB itu banyak gitu ya. Kalau misalnya kita membuat status atau membuat apa gitu ya, mau di WA atau misalnya di FB, banyak kata-katanya seperti apa tempat persinggahan itu, dan yang sedang abadi, yang kekal itu adalah kematian. Itu seperti apa. Nah, dari situ kita jabarkan agar orang-orang yang melihatnya atau orang-orang yang membacanya itu tertarik dan akan menjadikan suatu yang bagi yang membacanya suatu, oh ini bacaannya nih bagus nih untuk dilihat dan untuk dibaca gitu ya. Jadi motivasi untuk kita sendiri dan untuk orang yang banyak. Sahabat-sahabat semua yang ada di studio maupun yang di luar studio. Yang ketiga yaitu selalu ada lebih banyak hal yang patut untuk disyukuri daripada mengeluh. Nah, jadi kalau kita membuat status di medsos ya, terutama di FB ya, di FB itu kan ribuan atau jutaan orang yang akan membacanya. Kita tidak boleh mengeluh di medsos gitu ya. Kalau mengeluh itu kepada Allah. Boleh kita memberikan inspirasi inspirasi untuk membuat status, janganlah mengeluh, karena mengeluh haruslah kepada Allah. Itu tidak apa-apa karena itu motivasi untuk orang lain agar mengeluh itu jangan kepada manusia atau misalnya kita membuat status, tetapi mengeluh itu hanyalah kepada Allah, karena yang bisa membantu itu hanyalah Allah. Manusia bisa membantu tapi sekedar mungkin bisa bisa membantunya membuat kita terlena atau membuat kita jatuh atau membuat kita menjadi sakit. Makanya lebih baik kita mengeluh saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu hidup kadang-kadang tak seindah yang diinginkan, tetapi janji Allah adalah pasti. Tentunya ya, kalau hidup itu kita menginginkan ini tetapi takdirnya Allah berbeda. Nah, itu juga bisa dijadikan status, itu tidak apa-apa. Karena apa? Berarti orang-orang akan membaca, oh iya kalau kita kejadian misalnya kita dijodohkan dengan ini, atau misalnya kita terjadi musibah, itu kan karena takdirnya Allah. Kita tidak tahu musibah, jodoh, pati, itu hanyalah Allah yang tahu. Tapi kita berusaha gitu ya. Kalau kita misalnya celaka mungkin kita tidak hati-hati, tapi itu juga sudah takdirnya Allah. Kalau kita misalnya dijodohkan dengan yang kita tidak diinginkan, tetapi memang jodohnya ke situ, mungkin itu sudah takdirnya Allah. Karena kebaikan itu hanya milik Allah dan kita menjalankan sesuai aturan, sesuai kodratnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul, ia tidak memiliki titik. Itu maksudnya apa? Hidup tanpa Allah berarti dia hanya memikirkan hidup di dunia saja, tidak memikirkan akhirat. Nah, status itu juga itu kan bagus, itu membuat membuat orang-orang hidup itu tidak memikirkan dunia saja tetapi memikirkan akhirat juga ya. Nah, itu juga bagus dibuat status agar orang-orang yang membacanya bagaimana nih hidup kita itu gitu ya, hidup kita seperti ini, apakah kita ibarat sebagai pensil yang tumpul. Berarti pensil yang tumpul itu berarti tidak bisa apa-apa, hanya untuk kehidupan dunia, untuk berhura-hura kehidupan dunia dan tidak memikirkan kehidupan akhirat. Tetapi yang langgeng itu adalah kehidupan akhirat. Kita itu bisa menjabarkan gitu ya, menjabarkan status-status kita. Nah, tetapi untuk anak-anak kita ya, kita boleh memberikan HP kepada anak-anak kita, tetapi kita juga dijadwal gitu ya, maksudnya diberi waktu ya kepada anak-anak kita. Jangan selalu misalnya teh cul anteng gitu ya, asal anteng we anak teh. Nah, itu teh tidak boleh. Karena apa? Di HP itu
suka muncul yang aneh-aneh gitu ya. Terus anak-anak di zaman sekarang gitu, di zaman now gitu ya, anak-anak sekarang itu subhanallah lebih pintar daripada emak-emaknya gitu ya, lebih pintar daripada orang tuanya ya. Makanya kalau kita mempunyai anak kecil, kita tidak boleh membiarkan anak bermain HP selama mungkin gitu. Tetapi kita boleh diberikan kepada anak, tetapi kita dikasih waktu, dikasih jam. Jangan terlalu lama-lama untuk membuat anak-anak ketagihan bermain HP atau kan di HP itu banyak permainan atau apa. Terus anak-anak sekarang itu karena dari gadget, karena dari sosial media itu ya, anak-anak sekarang tahu gitu, tahu yang namanya hubungan suami istri seperti apa, kan itu naudzubillah min dzalik gitu. Ini terjadi kepada kepada siswa saya ya gitu ya. Saya sampai ya Allah, ini gara-gara ini nih, gara-gara medsos gitu, gara-gara HP gitu. Karena mamahnya memberikan HP memang untuk dia sendiri gitu. Ya mudah-mudahan kita sebagai orang tua, kita tidak boleh mendidik anak-anak kita dengan memberikan HP agar si anak itu anteng gitu ya, agar si anak itu biarkan saja, asa yang penting anteng mamahnya bisa mengerjakan apapun. Itu tidak boleh ya. Selanjutnya yaitu yang keenam, doa harusnya menjadi pembuka di pagi hari dan menjadi penutup di waktu malam hari. Ya, itu bisa dijadikan status doa di waktu pagi hari. Misalnya kita membuat doa di pagi hari setelah sholat subuh, kita bacakan misalnya ilmu itu bermanfaat untuk kita, rizki yang barokah, terus amal yang diterima di sisi Allah. Kita membuat status seperti itu agar nanti orang yang membacanya itu bisa melihat, oh iya kalau misalnya di pagi hari kita harus membaca tentang rizki gitu ya, kita membaca Asmaul Husna gitu. Itu bagus di pagi hari untuk mendoa kebaikan-kebaikan untuk kita sendiri. Yang ke-8 yaitu bila hijrahmu karena Allah, kamu akan terus melangkah walaupun sudah lelah. Nah, itu bisa dijadikan status yang bermanfaat. Bila hijrahmu karena Allah. Ini apa bila hijrahmu karena Allah? Misalnya saudara, ini kejadian pada diri saya ya Pak ya, saya punya saudara gitu. Saudara saya itu memang di luar agama Islam, di agama Islam memanglah berlimpah ruah hartanya ya, tetapi mungkin Allah menyentil sedikit gitu ya, alhamdulillah saudara saya masuk Islam gitu, masuk Islam dan benar-benar mu'alafnya daripada kita yang Islam terlahir gitu. Alhamdulillah subhanallah. Saya juga sebagai keluarganya sangat bahagia gitu ya. Mungkin Allah memberikan sentilan itu jadi membuat motivasi untuk dianya juga bilang ini sentilan dari Allah, jadi saya harus masuk Islam. Nah, kita itu juga bisa membuat status seperti itu. Misalnya kejadian-kejadian saudara kita, misalnya ada yang mu'alaf atau apa, kita bisa menjadi unggahan-unggahan di medsos itu. Justru yang unggahan seperti itu membludak, istilahnya jadi banyak penontonnya yang seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu bila ingin mendapatkan sesuatu, belajarlah dengan memberi sesuatu. Nah, ini maksudnya apa? Bila ingin mendapatkan sesuatu, belajarlah dengan memberi sesuatu. Jadi apapun yang kita berikan, kita tidak boleh meminta imbalan. Kita itu di medsos juga harus dijabarkan ya, dijabar luaskan agar orang-orang tertarik dan ingin selalu membaca apa yang kita buat. Tapi membuatnya dengan inspirasi, motivasi, membangun untuk para pembaca agar semangat dan merubah perilaku atau merubah karakter-karakter yang ada pada dirinya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu Allah akan menolong
seorang hamba selama hambanya senantiasa menolong saudaranya. Sebagai umat Islam tentunya kita saling tolong menolong. Nah, itu dibuat status seperti itu, saling tolong menolonglah sesama manusia, sesama muslim, sesama saudara, kita harus saling menolong. Harus saling tolong menolong di dalam kebaikan, dan kita tidak boleh saling menjatuhkan sesama umatnya, terutama ya yang penting kita apabila kita membuat sesuatu kebaikan, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan. Tidak harus dibalas hari itu juga, tetapi kita dibalas sama Allah nanti. Kita lebih baik dibalas sama siapa? Sama manusia atau sama Allah? Tentunya enaknya ya sama Allah ya. Makanya kita tidak boleh mengingat kebaikan kita. Kita tidak boleh misalnya kebaikan kita diumbar-umbar, tapi memang ya kebanyakan kita kalau misalnya kita berbuat baik munte ku saya mah beureun kumaha eta teh gitu ya. Nah, itu tidak baik ya. Apalagi di medsos disebutkan gitu. Misalnya si itu mah si Fulan kalau tidak sama saya dia tidak akan berhasil, dia tidak akan menjadi seseorang yang akan naik daun misalnya gitu ya. Itu tidak boleh ya. Yang hanya memberi balasan itu hanyalah Allah ya. Kita harus ikhlas apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus bisa ikhlas, bisa sabar, bisa ridho agar hati kita menjadi tenang. Baik, dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung, di mana hari ini kita sedang membahas mengenai istilah statusmu itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Tadi berbagai referensinya sudah disampaikan oleh Bu Sad gitu ya. Berbagai referensi status yang bisa juga Anda gunakan agar apa yang disampaikan itu bisa menjadi sebuah nilai positif dan juga motivasi dalam beribadah gitu ya. Bu Sad, kan sekarang banyak sekali ya fenomenanya orang sebel nih sama bos sama atasan gitu ya, dibikin status. Nah, itu gimana Bu Sad? Kalau dari sudut pandang Islam gitu memandang apa yang dilakukan seperti itu tuh gimana sih gitu Bu Ustad? Ya, memang ya kebanyakan memang seperti itu ya. Misalnya kita kesal kepada seseorang, kita tumpahkan di FB atau misalnya tumpahkan di IG atau tumpahkan di WA gitu ya. Itu sebetulnya mah tidak baik kalau di dalam Islam. Kita pasrahkan aja kepada Allah gitu ya. Kalau misalnya dia mendolimi kepada kita, kita hanya berdoa, ya Allah, orang ini kembalikanlah ke jalan yang tadinya baik kepada kita, kembalikan lagi seperti itu ya Allah. Insya Allah Allah tidak diam, Allah tidak tidur, Allah tidak Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang selalu mendoakan kebaikan. Kita tidak boleh mendoakan kejelekan seseorang, karena apa? Kalau kita mendoakan kejelekan seseorang akan menimpa kepada diri kita sendiri. Karena apa? Kalau Allah itu tidak suka orang yang suka istilahnya mengutuk, atau misalnya kita setelah membuat kebaikan atau misalnya kita kebencian itu kita tumpahkan segala-galanya di medsos gitu ya, itu sebetulnya tidak baik. Apalagi orang yang beriman, orang yang mengerti gitu ya. Insya Allah lah kalau yang mengerti tidak akan ditumpahkan atau dicurahkan kepada medsos ya, di medsos gitu. Kan banyak ya, misalnya ibu-ibu yang berumah tangga gitu ya, misalnya kekesalan hatinya gitu ditumpahkan di medsos gitu. Itu banyak gitu. Saya setiap lihatnya, kebetulan saya mah tidak suka gitu ya bermain medsos misalnya tentang apalagi tentang diri kita sendiri gitu ya, itu tidak boleh gitu. Tetapi kalau misalnya tentang diri kita sendiri kebaikan itu nggak apa-apa gitu, bagus gitu malahan. Misalnya tentang inspirasi kita membuat apa gitu ya. Yang penting kita tidak boleh kekesalan, atau misalnya kita lagi bermasalah dengan keluarga, kita tidak boleh curahkan semuanya di medsos. Karena medsos itu dibaca oleh seluruh dunia. Itu teh menandakan karakter orang itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh ya, insya Allah bagi orang-orang yang beriman tidak akan membukakan aibnya sendiri, karena membukakan aibnya sendiri itu seperti memakan bangkai dagingnya, memakan bangkai saudaranya gitu ya. Nah,
selanjutnya lagi ya kata-kata yang bijak di dalam Islam ini masih ada ya ayah, yaitu hidup adalah ibadah yang penuh dengan ujian. Nah, itu bisa dijadikan unggahan hidup adalah ibadah yang penuh dengan ujian, karena sebagai manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ujian itu menimpa kepada semua makhluk hidup. Karena apa? Ujian yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena ujian yang diberikan kepada kita itu, Allah itu sayang kepada kita. Karena apa? Semakin kita meningkat keimanan kita, ujian sangat berat. Makanya kita harus bisa bersabar, ikhlas, ridho. Dengan ketiga itu memang sulit gitu ya. Dengan ketiga itu memang sulit, tapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ridho ya. Mudah-mudahan kita bisa sebetulnya saya mengucapkan gini juga, saya juga belum tentu bisa sabar, tapi kita berusaha, harus berusaha sabar, harus berusaha ikhlas, menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Mungkin nanti akan indah pada waktunya. Yang selanjutnya yaitu hidup bersama siapa adalah suatu pilihan, tetapi hidup untuk Allah adalah suatu keharusan. Misalnya nih, pilihan jodoh gitu ya, jodoh kita itu kan tidak tahu ya, jodoh, kematian gitu ya, rizki gitu, itu tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Misalnya kita dijodohkan dengan orang yang tidak kita inginkan, tetapi Allah telah menentukan jodoh kita itu gitu misalnya, ya kita harus terima jodoh itu gitu ya. Mungkin ini yang terbaik menurut Allah, kan baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Jadi kita harus bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah, agar kita bisa tenang hati, bisa bersabar. Itu juga bisa menjadikan unggahan-unggahan dan motivasi kehidupan bagi umat muslim. Yang selanjutnya yaitu ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu, Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu. Nah, tadi ya seperti yang tadi ya, jalan kehidupan kita itu tidak tahu akan seperti apa gitu ya ayah. Karena apa? Yang tahu itu hanya Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya bisa berdoa kepada Allah gitu. Kalau misalnya jalannya harus begini ya kita harus terima gitu ya. Tetapi itu juga dengan keikhtiaran kita. Kalau kita tidak ikhtiar, hanya skak atas atas keinginan kita gitu ya, kita tetap harus berikhtiar gitu. Meskipun misalnya sudah sama Allah ditentukan, itu kalau sudah sama Allah ditentukan kita tidak bisa memilih ya gitu ayah, tidak bisa memilih. Tetapi kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa kepada Allah, memohon apa yang terbaik untuk kita. Kalau misalnya kita diberikan yang tidak diinginkan oleh kita sendiri gitu. Yang selanjutnya yaitu berdoalah, Allah mendengarmu, bersabarlah karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Nah, membuat status itu misalnya yuk bertahajud di malam hari gitu. Kan itu tidak apa-apa membuat inspirasi seperti itu. Terus kita yuk nanti jam segini kita saling mengingatkan, saling ini telepon-teleponan supaya kita bisa sholat malam gitu ya. Kita tidak apa-apa itu membuat status seperti itu. Karena apa? Itu membuat status yang baik dan bermanfaat untuk kita jalankan. Baik. Seperti itu. Baik, kemudian juga Bu Ustadz terakhir boleh disampaikan untuk sebuah pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung ya, terkait dengan bab masalah status di sosial media. Seperti apa bijaknya bagi seorang muslim? Mangga silakan. Ya, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Status yang bijak untuk unggahan di media itu yaitu kita tidak boleh membuat status yang akan menyakiti hati diri kita sendiri, terutama terus menyakiti orang lain. Kita buatlah status seindah mungkin untuk bisa dibaca oleh orang-orang banyak, agar
orang-orang banyak itu orang-orang banyak itu mengingat kepada kita dengan kebaikan-kebaikan, dan kita tidak boleh membuat status yang akan menjatuhkan seseorang, kebencian kita ditumpahkan di medsos, atau misalnya kita lagi marah-marahan dengan keluarga, atau misalnya kita lagi bermasalah, kita tidak boleh diunggah di medsos. Kita unggahlah yang bijak, kata-kata yang akan membuat orang bahagia, kata-kata yang orang membuat akan senang di dunia dan di akhirat. Seperti itu, A. Baik, terima kasih atur nuhun Ibu Ustazah Masna Alia Agus SPD atas ilmu yang disampaikannya. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi bagi kita semua, dan tentunya terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah inspirasi bagi kita semua, bagi seorang muslim untuk lebih bijak tentunya dalam menggunakan sosial media. Dan sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Saya Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.